Lanjut ke nomor 2, kita bakal ngebahas tentang luasan 2 dimensi ya. Ini kita anggap 2 dimensi. Nah, ini diketahui hitung sentroid luasan dua diketahui ada apa benda kayak gini ya. Nah, jadi dia tuh di sini bolong. Nah, ditanya sentroid luasan keseluruhan gimana? Nah, langkah pertama seperti biasa ya. Jadi bikin diagram bebas. Nah, diagram bebas itu gimana? Jadi gambar ulang kayak ini, habis itu tentuin kalian kelompokin benda-bendanya. Ini kan ada tiga bentuk benda berbeda ya. Aku anggap ini benda 1, ini benda 2, dan ini benda 3. Nah, kita harus nyari sentroid dari masing-masing ini. Oke, jadi yang pertama itu yang satu ini dia segitiga. Sentroidnya, nyari sentroid segitiga itu gimana? Nah, kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kotak itu biasa ya, sentroidnya pasti di tengah, setengah dari lebar dan setengah dari panjang. Dia bakal ada di sini. Jadi di sumbu X itu dia setengah lebar dan di sumbu Y dia setengah panjang. Nah, kalau misalnya segitiga itu kayak gimana? Karena dia kan gak simetris ya. Nah, dia tuh bentuknya bakal kayak gini. Dia bakal sepertiga dari A. Kalau misalnya X nya sebelah sini 0,0 ya. Jadi dia sepertiga dari panjang keseluruhan dan dia sepertiga dari panjang T gitu ya. Nah, kalau misalnya setengah lingkaran gimana? Setengah lingkaran itu kalau yang dalam sumbu X dia setengah diameter ya, biasa jari-jari gitu karena pasti di tengah. Tapi kalau ke atas kan dia gak simetris. Makanya ada rumusnya 4R per 3pi. Tinggi ini tuh 4R per 3pi gitu. Nah, jadi sekarang kita tuh harus nyari satu-satu. Kita nyari mulai dari A dulu, nyari luasan. Nah, itu apa? A itu luasan ya ini. Luas. Nah, kita nyari A dari masing-masing. A-nya berapa? Kan ini yang ini ya. A1 tuh bangunan 1 segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya 8 ya, 4 tambah 4 dikali 2. Lanjut A2 setengah alas kali tinggi. Salah, maaf. A2 nya itu ini ya, persegi panjang kali lebar. Panjangnya itu 8 kali 4. A3 nya setengah lingkaran. Kalau rumus setengah lingkaran itu luasan lingkaran dibagi 2. Aku masukin aja. Oh iya, tadi hampir lupa, jangan lupa pakein asumsi ini ya. Asumsi 0,0 di sini. Nah, tapi ini tuh kita jadiin minus. Kenapa? Karena dia itu lubang, dia tuh nggak ada isinya. Jadi dia ada di sini malah harusnya mengurangi gitu kan, mengurangi ini gitu. Kita kan pengen tahu luasan ini tanpa si 3 ini. Kita ngitung 3 ini biar bisa dia biar bisa ngurangin gitu kan. Nah, makanya di sini kita jadiin minus. Nah, ini ya. Jadi A3-nya minus.
Karena lubang. Nah, kita udah nyari A nya, tiga-tiganya. Itu kita sekarang nyari X. Nih, kan rumusnya itu ada X dan ada Y. Kita harus cari semuanya karena di sini beda ya sama nomor 1 tadi. Kalau di sini disuruh nyari sentroid, berarti sentroid harus cari semuanya. Nah, kita ke yang B. Oke. Kita mulai dari nyari X yang pertama. Nah, X yang pertama itu apa? X yang pertama itu segitiga ya. Nah, kan kalau misalnya dari kanan ke kiri itu dia sepertiga A, berarti dari sini ke sini itu dia 2/3 ya. 2/3. Sedangkan aku asumsiin titik 0,0-nya ada sebelah kiri. Berarti kayak gini ya. Nah, jadi kenapa? Itu tuh dia berpengaruh banget sama asumsi, karena kalau misalnya kita udah masuk X dan Y, kita tuh udah ngomongin tentang satuan dari 0,0, udah bukan lagi kayak dia panjangnya berapa gitu, enggak. Jadi jarak dari 0,0 ke dia tuh berapa gitu, itu yang penting. Makanya di sini kita tuh nentuinnya X1 itu jarak dari 0,0 ke titik sentroidnya berapa sih gitu. Titik sentroidnya kan di sini. Nah, dari sini ke sini tuh 2/3 dari lebar alas. Nah, 2/3 A ya. Nah, berarti di sini rumusnya 2/3 dikali A-nya berapa? Alasnya segitiga 8. 5,33. Lanjut. Nah, benda 2 itu persegi ya, persegi panjang. Berarti gampang ya kan, tinggal dibagi 2 aja. Nah, karena kita lagi ngomongin sumbu X itu kan ke kanan. Nah, berarti kalau yang arah dari sentroid dari titik 0 ke kanan itu berapa ke sentroid? Sentroid di sini kan. Nah, dari 0,0 ke sini tuh berapa sih gitu ditanyanya tuh itu. Yang ini ya, setengah L. Berarti rumusnya setengah dikali lebarnya, lebar totalnya 8 4. Terakhir setengah lingkaran. Nah, yang setengah lingkaran ini dia kan sentroidnya pasti sebelah sini. Ini kan. Nah, tapi jarak dari dia ke sini, ini kan pasti setengah dari diameter ya. Setengah. Kayak gini, setengah diameter gitu kan. Nah, tapi gimana kalau 0,0 di sini? Berarti tetap harus tentuin jarak dari sini ke sini berapa. Berarti dia harus menjumlahin setengah dari diameter ditambah 4. 4-nya dari mana? 4 ini. Karena dari buat nyampe sini harus ngelewatin 4 ini dulu kan? Atau ini di sebelah sini. Jadi 4 dulu, baru ditambah setengah diameter. 4 tambah diameternya kan 4. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, terus lagi karena dia tuh apa, nah udah dapet ya X1, X2, X3. Nah, setelah itu kita cari sentroid di sumbu X.
sentroid keseluruhannya. Gimana caranya? Sama kayak tadi yang di jumlah itu. Nih. Ini X sama dengan A1 X. A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Oke. Nah, ini langsung masukin aja ya. Kan udah dapet A-nya, udah dapet X-nya. A-nya A1 A1-nya 5,33 dikali 8 ditambah A2-nya 32 dikali 4 kurang ya, ininya kan min 6,28 dikali A3 nya 6 per luasannya sini. Ini kurang. Oke, nanti ini hitung sendiri ya. Nanti dapat hasilnya itu 3,94. Oke. Nah, ini kita udah dapat sentroid di sumbu X. Kita sekarang cari sumbu Y. Oke, kita sekarang masuk ke mencari sentroid di sumbu Y ya. Tadi kan baru sumbu X. Nah, caranya sama. Kita cari masing-masingnya dulu. Y di 1. Nah, benda 1 itu apa? Benda 1 itu segitiga. Nah, Y di 1 itu kan ini. Sentroid 1 itu ini. Nah, sentroid di 1 itu bukan segini doang, tapi balik lagi. Kita kan dari patokannya 0,0 ya. Berarti jarak sentroid dia itu segini. 4 ditambah ini sini 4 ditambah 1/3 tinggi. Itu sentroidnya. Makanya di sini kita tulisnya 4 ditambah 1/3 dikali tingginya 2. Jawabannya 4 2/3. Empat ditambah 2/3. 4,67 aja. 4,67. Terus masuk ke Y2. Y2 gampang ya. Dia dari 0 di sumbu Y itu dia jaraknya berapa ke tengah sini? Itu tinggal dibagi 2. Tingginya dibagi 2. Kan nih dari tulis setengah dari panjang. Berarti tinggal setengah dari tingginya 2 dapat. Sedangkan buat Y3 nya nih ada rumusnya ya, 4R/3pi. 4R/3pi dari bawah ya, berarti dia gak perlu ditambah apa-apa lagi. Kita langsung masukin aja. R nya 2 karena diameternya 4 kan, berarti jari-jarinya 2.
3pi sama dengan 0,848. Oke. Y1, Y2 dan Y3 nya udah tahu. Sekarang kita pakai cara yang kayak tadi lagi. A1 dikali Y, 1 ditambah A2 dikali Y, 2 ditambah A3 dikali Y3, dikurang kurang 6,28. Ini kalian hitung ya, berapa jawabannya nanti hasilnya 2,85. Nah, udah dapat jawabannya semua. Jadi jawabannya tadi, jawaban akhirnya itu tadi X nya berapa, Y nya berapa, udah.